Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Atam Chandra Setiawan, Alivia Mailarasati, Amalina Risti Raharjo, Anissa Karunia Iksani, Ardian Lukman Adi Chandra akan menjelaskan tentang konsep umum korupsi. Yang pertama yaitu pengertian korupsi. Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio. Kata kerja dari kata ini adalah corrumper, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi dapat disimpulkan sebagai tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan karena merugikan negara dan masyarakat luas. Berikut menurut pendapat para ahli hukum dari tindak pidana korupsi. Menurut R. Subekti, dalam Kamus Hukum, yang dimaksud dengan korupsi adalah korupsi, perbuatan curang, tindakan pidana yang merugikan keuangan negara. Sedangkan menurut Baharudin Topa, menguraikan arti dari istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut kepentingan umum. Sedangkan menurut Muhammad Ali, korupsi dapat berupa A. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran. B. Perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok, dan sebagainya. C. Korupsi, yaitu busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Sedangkan korupsi yaitu perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, dan sebagainya. Koruptor yaitu orang yang korupsi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu perilaku koruptif. Perilaku koruptif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang yang menjebakkan dirinya pada kegiatan korupsi. Lantas apa saja yang termasuk dalam perilaku koruptif? Di dalam peraturan perundang-undangan memang tidak ada rumusan mengenai apa itu perilaku koruptif. Namun perilaku koruptif ini sendiri seringkali kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Perilaku koruptif ini bisa dipastikan tidak dapat dihindari meski pada orang yang sangat terpelajar dengan track record yang berprestasi cemerlang, bahkan pada peraih anti korupsi award sekalipun. Contoh dari perilaku koruptif ini yaitu memberi uang tip atau uang rokok, ada juga berbohong, mencontek, membuang sampah sembarangan, datang tidak tepat waktu atau terlambat. Lalu juga ada petugas KUA yang meminta uang tambahan untuk transport. Lalu ada lagi pemberian uang damai kepada polisi ketika kita melanggar rambu-rambu lalu lintas. Tindakan korupsi sudah terjadi sejak lama dengan pelaku seperti pejabat negara maupun pegawai yang biasa. Korupsi ini biasanya berasal dari kebiasaan atau habit yang tidak kita sadari seperti menerima upeti, hadiah, maupun suapan. Jenis-jenis dari korupsi antara lain korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, bantuan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Ciri-ciri dari korupsi antara lain selalu melibatkan dari satu orang. Inilah yang membedakan korupsi dengan pencurian dan penggelapan. Bersifat rahasia, tertutup, terutama motif yang melatar belakangi perbuatan korupsi tersebut. Jadi sifat korupsi itu tidak secara terang-terangan.
melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan timbal balik itu tidak berupa uang saja, bisa berupa jabatan serta lainnya. Dilandasi dengan nilai kesenjangan untuk melamparkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. Setiap bentuk korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan, dan perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan tanggung jawab dalam masyarakat. Sekian saya lanjutkan ke teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pola dan modus korupsi. Yang pertama yaitu pola korupsi, yaitu terdiri dari pemalsuan, penyuapan, penggelapan, komisi, pemerasan sistem pilih kasih, penyalahgunaan wewenang, bisnis orang dalam, nepotisme, sumbangan ilegal. Yang kedua adalah modus korupsi, yaitu yang pertama, kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan. Yang kedua, kepala daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan spesmen pribadi bukan pejabat atau bendahara yang ditunjuk. Yang ketiga, kepala daerah meminta atau menerima jasa giro atau tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank. Yang keempat, kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Yang kelima, kepala daerah menerima uang atau barang yang berhubungan dengan proses perizinan yang dikeluarkannya. Yang keenam, kepala daerah, keluarga ataupun kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga murah untuk kemudian dijual kembali ke Pemda dengan harga yang sudah di markup. Yang ketujuh, kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerah. Yang kedelapan yaitu kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada anggaran dengan alasan pengurusan DAK atau DAU. Selanjutnya yaitu saya serahkan kepada rekan saya. Korupsi dalam berbagai perspektif. Yang pertama yaitu korupsi dalam perspektif budaya. Dalam perspektif budaya, korupsi menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar dalam sikap hidup sehari-hari. Budaya korupsi sudah ada sejak zaman dahulu. Contohnya, seperti pada zaman kerajaan, bagaimana seorang penguasa menerima upeti atau hadiah dari rakyatnya agar mendapatkan perlindungan. Hal ini masih kerap dilakukan oleh masyarakat terhadap pemimpinnya. Karena itu, korupsi dianggap biasa. Yang kedua, korupsi dalam perspektif agama. Dalam semua ajaran agama, tidak ada ajaran untuk berlaku atau melakukan tindakan korupsi. Namun, pada kenyataannya, tindak korupsi sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang beragama. Agama memang mengajarkan dan mengarahkan para penganutnya untuk hidup jujur, lurus, dan benar. Korupsi termasuk kategori perilaku mencuri yang diharamkan agama dan tindakan pendosa. Logikanya, seseorang yang beragama atau memegang teguh ajaran agamanya tidak akan melakukan korupsi. Yang ketiga, dalam perspektif hukum. Menurut perspektif hukum Indonesia, definisi korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan, yaitu terkait dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Selain itu, ada beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Yang kedua, tersangka tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Yang ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan terkait rekening tersangka.
Yang keempat, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Yang kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu. Jangan lupa like, follow, and subscribe.